Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya pada siang hari ini kita bisa kumpul lagi. Mudah-mudahan sih kondisinya tetap kondisional ya, karena kebetulan lagi nggak di rumah. Baik, siang hari ini kita akan sharing ya. Saya sebenarnya bukan, kalau dibilang training itu ya kurang pas lah, karena kalau training kan biasanya harus ada terpenuhi jam pelajaran sekian JP gitu ya. Jadi ini lebih kepada sharing session aja. Lebih kepada awareness tentang structure, supervision, kemudian safety aspek, terutama pada pekerjaan-pekerjaan perancang. Ya. Nah, harapannya sih mungkin teman-teman yang belum pernah memiliki sertifikasi atau training perancang, ini bisa menjadi satu motivasi ya, bahwa saya harus mengembangkan diri lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi terkait dengan perancang. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Hussein. Saya lahir di Tegal 1990. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan BUMD, ya, atau badan usaha milik daerah yang mengelola properti yang ada di DKI Jakarta, ya sebut saja PT Jakarta Propertindo. Kemudian saat ini juga sedang menempuh pendidikan di S2 K3 Universitas Indonesia. Beberapa sertifikasi yang saya sudah ikuti mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, dari ahli K3 umum, ahli media K3 konstruksi, profesor panca dan sebagainya. Baik, itu mungkin perkenalan singkat ya. Oh ya, mungkin saya juga nggak mau kalah sama Kak Deni ya. Saya juga punya YouTube channel ya, meskipun nggak tenar-tenar amat, tapi niat saya adalah lebih membantu sharing dengan teman-teman semuanya terkait dengan apa sih keselamatan kerja, bagaimana kita mendapatkan K3, tapi memang lebih banyak di sektor konstruksi. Oke, mungkin segitu aja ya, cukup perkenalan dari saya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya skip ya. Apa yang teman-teman harapkan pada siang hari ini, bukan training ya, sharing session, teman-teman bisa mengetahui definisi dari si perancang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mengetahui mulai dari aspek standarnya, kemudian regulasinya, kemudian mungkin tujuannya dalam pekerjaan pemasangan perancang terutama. Dan berikutnya mungkin lebih memahami dari segi aspek K3-nya lah ya, dan strukturnya seperti apa. Kalau misal pada saat digunakan yang unsafe itu seperti apa. Kita lihat dulu yang pertama terkait dengan dasar hukum. Di Indonesia sendiri ini amat sangat disayangkan bahwa dasar hukum terkait dengan perancang itu belum update. Ya, jadi data yang regulasi yang terbaru masih berusia sekitar 40-an tahun ya. Jadi dasar hukumnya adalah dari Permenaker nomor 1 tahun 1980 dan SKB Menaker dan PU 17486 dan 10486 ini tentang K3 pada pekerjaan konstruksi. Jadi kalau kita bicara perancang, memang aspek perancangnya itu masih masuk di dalam konstruksi. Jadi dia belum terpisah secara mandiri ya. Jadi masih kita lihat kalau misal dalam SKB 174 dan 104 itu kita bisa temukan di dalam bab 3-nya. Oke. Kemudian selain regulasi, mungkin nanti secara detailnya teman-teman silakan bisa dibuka aja ya, atau di googling atau dibuka di dalam JDIH Kemenaker bahwa ketik aja SKB 174 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak menemukan hal-hal yang sifatnya teknis, kemudian kita membutuhkan referensi yang lebih banyak, teman-teman bisa juga melihat pada standar-standar internasional. Jadi standar internasional terkait dengan perancang itu sangat banyak sekali, mulai dari standar British atau PS ya, kemudian ada juga standar dari Jepang atau JIS, Japanese Industrial Standard, ada juga standar dari OSHA, ada juga standar dari Australia dan New Zealand, ada juga standar dari Amerika juga, banyak sekali. Nah, masing-masing standar ini juga punya judul yang berbeda-beda ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misal standar BS itu udah mencakup semua, enggak. Jadi memang yang namanya standar itu adalah suatu lebih pada kesepakatan ya dari beberapa negara untuk menetapkan ini supaya sama ya, persepsinya sama antara negara ini dengan negara ini, makanya itulah dibuatkan sebuah standar.
Ini beberapa contoh saja, di sini saya menyebutkan ada 9 contoh. Ya, tapi ingat bahwa teman-teman, yang namanya standar itu bisa, yang distandarkan itu bisa hanya materialnya saja, bisa juga cara pemasangannya saja, bisa juga klaim-klaimnya saja. Nah, itu kita harus cilik ya. Sebagai contoh di sini, kalau misal kita lihat di dalam standar yang PS 1139 Part 1 Section 1.1 1990, dia adalah standar mengenai spek untuk steel tube ya. Jadi kalau misal teman-teman mau nyari misal dalam pemasangan pipa itu cara masangnya gimana, teman-teman nggak akan menemukan di standar BS 1139 ini. Tapi kalau misal nyarinya di dalam standar-standar yang lain, misal ngacu ke sini yang di dalam ANSI A10.8 tentang safety requirement, jadi di situ teman-teman akan menemukan berapa jaraknya, kemudian mungkin berapa perapatannya dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, cuma memang kendalanya adalah kalau kita bicara standar itu nggak bisa didapatkan secara gratis ya, tetapi kita terpaksa harus membeli gitu ke badan-badan standarisasi, salah satunya adalah ISO atau mungkin dari yang British, supaya kita bisa mendapatkan standar itu. Nah, inilah mungkin yang akhirnya harus menjadi tantangan bagi teman-teman melalui training seperti ini atau sharing session seperti ini. Sebenarnya ilmu yang saya bagikan itu sebenarnya sudah istilahnya apa ya, dicomot-comot dari beberapa standar yang kira-kira applicable dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di sini bahwa sesuai dengan peraturan regulasi gitu ya, yang dimaksud dengan peranca atau scaffolding itu diatur di dalam Permen 180. Mereka menyebutkan di dalam peraturan itu menyebutkan bahwa peranca itu disebutkan sebagai suatu bangunan pelataran atau platform. Ya, di mana platform itu sifatnya adalah sementara. Jadi kalau kita lihat kata-kata sementara di sini, berarti dia bisa dibongkar dan dipasang anytime. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk penyangga. Di sini catatannya adalah penyangga. Apa saja yang disangga atau ditahan, jadi bahasa penyangga itu kan ditahan ya. Itu mulai dari orang, kemudian bahan, ya, kemudian alat. Nah, ketiga poin inilah yang kemudian menjadi apa ya, kita harus pahami baik-baik. Jadi pelataran untuk menahan ya ada 3 tenaga, bahan dan alat. Kemudian kapan ya, biasanya kan 5W1H gitu ya, when, where dan sebagainya sampai how. Nah, kapannya itu adalah pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Kalau kita ngomongin konstruksi berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang belum selesai, artinya masih dalam, kalau kita ngomong tahapan konstruksi kan berarti masih dibangun gitu ya. Tetapi peranca itu kadang dipakai juga tidak hanya di konstruksi, yaitu ada pada pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Nah, ini biasanya pada ini ya. Kalau misal kita di dalam suatu pabrik manufaktur, itu kan bangunannya sudah selesai, jadi sudah tidak lagi di dalam fase konstruksi, tetapi di situ sudah masuk dalam fase pemeliharaan dan pembongkaran. Nah, di sini juga masuk ke dalam skupnya di dalam Permenaker nomor 1 tahun 1980 tentang K3 konstruksi bangunan. Dan teman-teman bisa menemukan ini, ingat tadi ada di dalam bab 3. Ya. Kemudian bicara peranca ini juga diatur di dalam peraturan lain nih. Ada yang menyinggung di dalamnya, yaitu di dalam Permenaker nomor 9 tahun 2016. Saya rasa mungkin kalau teman-teman yang praktisi A3, terutama yang di konstruksi sudah sangat familiar ya dengan regulasi ini, yaitu peraturan mengenai K3 bekerja di ketinggian. Nah, di situ disebutkan bahwa peranca itu masuk dalam kategori lantai kerja sementara, sehingga karena dia masuk dalam kategori lantai kerja sementara, maka peranca itu harus dilengkapi dengan yang namanya sistem pencegah jatuh, ya, di mana terdiri dari 3 macam pencegah jatuh. Itu ada top rail gitu ya, kemudian ada mid rail, sama satu lagi untuk papan kaki yang kita sebut sebagai two-board. Ini adalah persyaratan sesuai dengan Permen 9 2016 ini. Nah, berikutnya kita lihat nih. Sebenarnya kalau kita bicara secara konteksnya, yang namanya scaffolding atau perancah atau stacker itu sebenarnya sama, cuma ada penyebutannya yang beda ya. Biasanya kalau orang-orang kuli-kuli yang sudah lama itu ngomong scaffolding itu stacker ya, karena bawaan bahasa zaman dulu tuh stacker itu pas ya, dulu kan Indonesia masih dijajah sama Belanda, maka istilah-istilah stacker itu masih banyak dipakai. Nah, scaffolding, peranca itu dari bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggrisnya lebih banyak menggunakan istilahnya adalah scaffolding. Nah,
kita lihat di sini bahwa sebenarnya scaffolding itu punya dua fungsi ya. Yang fungsi yang pertama adalah lebih sebagai support atau falsehood ya. Jadi yang dinamakan dengan scaffolding yang digunakan sebagai support atau falsehood itu adalah suatu struktur ya yang digunakan untuk memberikan support pada beban-beban yang nantinya akan menjadi struktur permanen ya. Seperti kita tahu biasanya support ini digunakan untuk menahan logistik pada konstruksi bangunan. Jadi pekerjaan persiapan untuk pengecoran atau beton pracetak ya. Nah, yang fungsi yang kedua itu adalah scaffolding itu digunakan sebagai walking access. Jadi ketika scaffolding itu didirikan tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas kepada pekerja untuk dapat mencapai suatu ketinggian. Misal ada pekerjaan lampu nih di ketinggian 10 meter, kita tahu bahwa tangga tidak mungkin bisa mencapai ketinggian sampai 10 meter. Ya, tetapi kalaupun digunakan tangga akhirnya harus diganjel-ganjel tuh, ya kan? Nah, karena diganjel-ganjel itu kemudian menimbulkan suatu bahaya atau bisa dibilang unsafe. Nah, maka dari itulah sebenarnya kalau kita mengacu ke dalam hierarki pengendalian, perancang itu sebenarnya masuk dalam kategori substitution ya, atau substitusi dari tangga yang dianggap sudah tidak aman. Ya, nah jadi fungsi walking access ini beban-beban yang nantinya ditahan oleh si scaffolding itu sebenarnya lebih banyak kepada beban-beban yang dinamis. Sedangkan kalau yang support ini lebih banyak yang statis karena strukturnya itu diam, nggak banyak bergerak. Ya kalaupun ada orang di atasnya itu tetap dihitung, tetapi mungkin rasionya mungkin nggak terlalu besar lah, atau nggak terlalu besar pengaruhnya terhadap struktur yang permanen itu. Nah, yang membedakan sedikit ini adalah di dalam walking access, di dalam peraturan yang tadi disebutkan, yaitu di dalam Permen 180, ini sudah ditentukan di dalam peraturan ini bahwa yang memasang itu harus orang-orang yang tersertifikasi atau yang memiliki lisensi K3. Ya, jadi saya akan sharing juga. Lisensi K3 itu ada dua macam kalau di dalam Permenaker ya, yaitu ada ada teknisi atau scaffolder, sama yang satunya lagi adalah pengawas atau supervisor. Nah ini ya, mungkin saya nggak terlalu banyak membahas ini, tapi kalau teman-teman lihat di sini bahwa perancang itu sendiri banyak sekali jenisnya, banyak sekali tipenya juga. Kita bisa membagi nih scaffolding jadi dua ini ya. Yang pertama adalah dari jenis, yang kedua adalah dari tipe. Kalau kita bicara jenis itu berarti scaffolding itu lebih banyak melihat dari sisi material yang digunakan. Ya, jadi kalau kita di sini sesuai dengan jenisnya ada metal, ada kayu, ada bambu, dan ada mekanikal. Ya, jadi zaman dulu memang masih banyak tuh digunakan yang bambu dan kayu ya, karena mungkin keterbatasan dari segi materialnya, kemudian teknologinya juga mungkin belum terlalu berkembang, sehingga peraturan ini juga dibuat di tahun 1980 gitu. Jadi masih banyak aja tuh yang istilahnya masih diatur. Nah, kalau saat ini ya kita masih mungkin kita melihat sudah banyak sekali variasi-variasi dari si scaffolding itu. Makanya sekarang lebih banyak condongnya adalah perancang-perancang atau scaffolding yang bahan metal ya, atau metal scaffold. Nah, kalau kita lihat di sini, metal scaffold sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu tubular, modular, dan frame. Kalau misalnya yang tubular itu yang dia menggunakan bahannya adalah pipa dan klem atau coupler biasanya nyebutnya. Kemudian kalau yang modular itu biasanya dia sudah difabrikasi, kemudian dia pengait-pengaitnya sudah terinstal, jadi kita nggak membutuhkan klem-klem untuk memasangnya, gitu ya. Jadi dia sudah terfabrikasi. Yang frame juga mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Ini contohnya nih kalau kita lihat di sini. Nah ini ya. Nah ini yang kiri adalah yang frame, kemudian yang tengah ini adalah yang tubular atau yang cube. Sedangkan yang kanan itu yang modular. Ya, jadi modular itu biasanya sudah ada lock-locknya ya, atau pengunci-penguncinya. Nah, kalau yang modular ini contohnya kayak kalau teman-teman di lapangan mungkin sudah pernah mendengar istilah ada PCH, ada ring lock, ada cup lock, ada star lock. Nah itu adalah modular. Kalau yang tubular ini pure hanya menggunakan pipa dan klem. Klemnya sendiri memang banyak banget ya, ada klem fix, ada klem swivel, ada klem untuk beam klem dan sebagainya. Itu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, masing-masing dari ini memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misal sebagai contoh kita ambil yang frame ini yang banyak digunakan, dia memang dari sisi
berat material lebih ringan, ya. Kemudian dari sisi pemasangan juga lebih cepat, tetapi dari sisi kapasitasnya dia kurang. Nah, kalau yang tubular atau yang tube, ya tube itu dia enak, kita bisa mengcustom seperti apapun bentuknya bisa, gitu ya. Kemudian kapasitasnya juga bisa dibilang besar karena dari segi thickness-nya, kemudian dari sisi customize-nya itu kita bisa mengatur secara sebagaimanapun gitu. Bahkan dengan celah lorong, misal kita mau mengerjakan satu pekerjaan di lorong bangunan gitu yang celahnya cuma setengah meter, itu kita bisa pakai tube. Tapi kalau pakai frame ini nggak bisa ya, karena nggak boleh juga frame itu dimiringin, itu salah gitu. Nah, artinya di sini kelebihannya di situ. Tapi kekurangannya memang pemasangan scaffolding yang tube itu benar-benar harus dikerjakan oleh orang yang profesional atau yang orang yang sudah berpengalaman, karena masang tube itu kalau dia nggak terbiasa itu pasti akan terjadi kayak miring, kemudian nggak lurus, kemudian dia agak-agak bengkok dan sebagainya, itu bakal sering terjadi. Nah, yang ketiga ini mungkin adalah fasilitas penyelesaian di tengah-tengah antara tube sama frame ya. Jadi modular ini pemasangannya cepat, tapi dia juga kuat gitu ya. Kemudian dari sisi beratnya juga nggak terlalu berat ya, karena dia masih bisa dicopot-copot. Intinya lebih banyak positifnya kalau yang kita menggunakan modular. Tapi kekurangannya ya kurang lebih hampir sama dengan yang frame ya. Dia agak susah untuk di custom, apalagi kalau misal vendornya itu nggak punya variasi yang cukup gitu. Itu banyak terjadi. Nah, ketika kita menggunakan jenis apapun, si scaffolding itu bisa dibuat atau dibentuk menjadi berbagai macam bentuk ya. Ini beberapa contohnya saja, sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Yang paling sering digunakan adalah yang jenis perancah tower ya, atau yang berbentuk jumlah kolomnya sedikit tapi tingkatnya sampai banyak, itu yang disebut sebagai tower. Dan tower ini juga tidak ada pengikatnya ya, atau nggak ada bangunan di sekitarnya sehingga dia harus berdiri secara freestand atau berdiri bebas. Kemudian yang kedua ada perancah bergerak yang sebenarnya sama dengan tower, tapi perbedaannya pada bagian kakinya itu ditambahkan atau menggunakan kastor atau roda ya. Kemudian ada perancah gantung, round, melingkar, cantilever, G-scaffold dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Mungkin teman-teman silakan nanti bisa menambah pengalaman lagi dengan mengikuti teknisi perancah atau supervisor perancah untuk mengetahui secara detail bagian-bagian dari perancah. Tapi secara umum aja ini kalau kita lihat sebenarnya di dalam satu perancah ini tiang vertikal ini yang kita sebut sebagai standar. Ya. Kalau di dalam migas itu biasanya nyebutnya adalah pos. Kemudian sisi depan ya, bagian depan horizontal supportnya ini biasa kita sebut sebagai ledger. Kemudian yang sisi samping ini biasa kita sebut sebagai transom atau transom ya. Kemudian nanti kita tahu ada bracing ya, ini bracing dan sebagainya ya. Nanti ini banyak sekali bagian-bagiannya. Termasuk juga klem-klemnya ini. Ini teman-teman kalau yang sudah sering di lapangan harusnya tahu klem-klem apa aja nih. Ini ada klem untuk papan ya atau plank-klem, kemudian ada klem untuk footlock, ada klem yang sifatnya mati ya. Ada klem yang putar juga seperti ini nih, swivel ya. Nah, ini saya mencoba juga membuat di dalam suatu analisa risiko menggunakan metode Botai. Ini iseng-iseng aja saya buat seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam sebuah pemasangan scaffolding, top event-nya itu adalah suatu kegagalan pemasangan, di mana kegagalan itu bisa terjadi karena dia ambruk, atau bisa juga karena tumbang, atau pada saat orang itu melakukan pekerjaan pemasangan. Ya, jadi aspek manusianya di sini. Nah, secara kausalitasnya itu sebenarnya kegagalan itu bisa macam-macam. Bisa juga dari sisi materialnya yang nggak sesuai, prosedur yang tidak lengkap, pemasangan yang tidak standar dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang kita lihat di dalam proses penilaian risiko menggunakan Botai ini, di sini ada barier-barier ya. Mungkin kalau teman-teman praktisi K3 pernah mendengar istilah teori Swiss cheese ya. Jadi Swiss cheese itu adalah menggambarkan ketika suatu pekerjaan gitu ada potensi bahaya atau hazard, dia akan bisa melewati barier-barier ya. Jadi barier-barier itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya kayak inspeksi, patrol, kemudian ketika ada ketidakkonsistenan itu akan menimbulkan sebuah kerugian atau loss. Ya, ini contoh nih. Ini salah satu kerugian atau kegagalan material
yang disebabkan oleh ambruk ya atau akibat ketidakkuatannya dari sisi strukturnya. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Salah satunya adalah mengenai pemilihan materialnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi engineering-nya juga desain perencanaan strukturnya juga saya rasa tidak mengenai beban mati dari si beton cairnya gitu ya. Kemudian bisa dari sisi kompetensinya juga saya yakin orang-orangnya juga tidak cukup kompeten untuk memasang perancang. Kemudian secara strukturnya di sini juga antar tiang vertikal atau yang tadi kita sebut sebagai standar itu tidak saling terhubung. Jadi jangan berpikir bahwa scaffolding itu adalah satu pipa aja dipasang, nggak bisa seperti itu. Yang namanya scaffolding itu adalah serangkaian. Sama kayak kita kalau punya sapu lidi gitu ya. Satu lidi itu kalau kita tekan itu pasti langsung patah. Tapi ketika ada 50 atau mungkin 20 lidi kemudian kita kumpulkan gitu, kemudian kita ikat, ya pengikatnya itu adalah horizontal support-supportnya ini nih. Nah, dari situ kemudian memastikan lidinya itu bisa, kalau kita tekan nggak bakal patah. Nah, hal itu, konsep seperti itu sama dengan perancang. Nah, ya, misal kita melihat secara struktur, nggak cuma struktur secara apa ya vertikalnya aja, teman-teman, tetapi kegagalan-kegagalan seperti ini juga sangat mungkin terjadi. Ya, kalau kita lihat, mungkin teman-teman melihat ini sebagai suatu kegagalan akibat tumbang atau dia jatuh ke samping. Tapi sebenarnya kegagalan ini juga bisa dibilang kegagalan secara ambruk juga gitu, atau dia jatuhnya ke bawah. Tapi memang secara kelihatannya kayak jatuhnya ke samping. Nah, kalau kita lihat di dalam video ini, kegagalannya dia kenapa sih? Satu, mungkin kalau kita lihat jarak horizontal supportnya antara horizontal yang atas dengan yang bawah, ini jaraknya dia terlalu jauh. Sehingga pipa vertikalnya atau pipa standarnya dia nggak cukup kuat menahan beban yang di atas. Sementara beban di atasnya ini penuh nih. Nah ini ya lantainya sudah bagus, rapat gitu ya. Pipa penangannya banyak, tapi struktur bawahnya nggak cukup lengkap gitu. Ini juga horizontal supportnya juga cuma ada di sisi luar nih, yang sisi dalam ini nggak ada. Nah ini yang mungkin harus menjadi catatan bagi teman-teman ya. Nah selain dari aspek struktur, kemudian kegagalan-kegagalan juga bisa terjadi pada saat penggunaan ya, terutama kita bicara aspek manusianya nih. Nah, ini salah satunya adalah penggunaan mobile scaffold gitu yang dia dipindahkan tetapi masih ada orang di atasnya. Ini yang terjadi ya seperti ini nih, orangnya gagal jatuh ya karena ada beban di atasnya. Nah kemudian ada lagi nih, ini adalah satu kegagalan juga ya, penggunaan mobile scaffold yang dalam kondisi didorong kayak ini habis hujan juga itu ada apa ya, power lines-nya ya atau kabel listrik yang dia menempel di perancang. Jadi ingat teman-teman bahwa yang namanya scaffolding, satu bagian saja dia menempel pada power lines, maka seluruh rangkaian itu akan bertegangan atau teraliri listriknya. Jadi hati-hati pada saat menggunakan perancang, jangan terlalu dekat dengan instalasi kabel listrik, gitu ya. Saya mungkin akan memberikan apa ya secara general saja bahwa scaffold safety itu secara prinsip kita nggak bisa teman-teman hanya melihat pada satu aspek saja. Ya, jadi sebelum kita ngomong masalah safety di dalam scaffolding, kita harus melihat dulu nih. Yang pertama adalah masalah regulasi dan standar atau yang biasa kalau saya tuh biasanya nyebutnya itu rules-nya. Nah ini, jadi di sini rules ya, rules-nya dulu itu harus disepakati. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara suatu tempat kerja, hal-hal apa yang kita lakukan di tempat kerja itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditulis. Nah, kita mengenal ada yang namanya prosedur. Prosedur itu ada beberapa tingkatan ya, mulai dari manual, ada SOP atau prosedur, di bawahnya lagi mungkin ada instruction, di bawahnya lagi ada form. Nah, ini yang harus kita tentukan atau kita harus sepakati dulu. Ketika di dalam satu pekerjaan belum punya rules-nya atau belum ada SOP, belum ada WI-nya, kemudian kita memaksakan perusahaan itu harus menjalankan sesuai dengan standar ini, standar itu, peraturan ini, peraturan itu, ini akan sulit gitu. Ya, kenapa? Karena
nggak ada kesepakatan gitu. Sementara posisi kita terkadang orang K3 biasanya hanya di level operator, atau mungkin hanya di level officer, atau mungkin paling tinggi di level manager. Ini harus disepakati dulu ya. Nah, kenapa harus menggunakan SOP atau WI? Karena dari situ sebenarnya kita bisa mengacu ke standar-standar yang lain nih. Misal kayak SK, misal di dalam standar JIS, standar ANSI, standar BS dan sebagainya. Ya. Nah, ketika ini sudah dibuat, terus ini sudah dibuat, baru kita memastikan kita lakukan pemeriksaan personelnya sudah kompeten tuh. Ya, baik dari sisi pemasangnya atau installernya, kemudian dari sisi pengawasnya atau supervisornya, nah ini dua-duanya harus ada ya. Karena kalau kita bicara dari sisi Kemenaker itu dia punya dua kompetensi, ada yang namanya teknisi, ada yang namanya supervisor. Kalau teknisi itu kita sebut sebagai stakeholder biasanya ya. Nah, stakeholder itu dia adalah orang-orang yang melakukan pemasangan, ya, orang yang pegang kunci, yang masang, yang bongkar, yang memeriksa, bukan memeriksa ya, yang melakukan perawatan itu adalah stakeholder. Sedangkan kalau supervisor dia yang melakukan perencanaan, melakukan perhitungan desain, ya, perhitungan bebannya, kemudian dia melakukan pemeriksaan pada saat pemasangan, mengawasi, kemudian dia yang menentukan si perancang itu masuk kategori aman atau enggak ya, jadi dia yang akan masang taggingnya itu. Nah, di Indonesia sendiri ada dua ya, mungkin ada beberapa sih lah ya, tapi yang paling umum adalah dua sertifikasi. Yang pertama dari Kemenaker, sama yang satu lagi adalah dari BNSP atau mungkin dari Migas. Nah, kalau di BNSP itu nyebutnya bukan teknisi peranca ya, tapi mereka pakai istilahnya itu operator kalau nggak salah. Kalau yang supervisor di BNSP itu menyebutnya pengawas. Nah, saya banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian bahkan di lamaran kerja itu banyak yang dibutuhkan inspektor ya. Sebenarnya di Indonesia itu sertifikasi inspektor itu nggak ada sebenarnya. Makanya nanti hati-hati teman-teman kalau yang ikut pelatihan-pelatihan bayar mahal-mahal, ini inspektor ini sertifikasi dari Kemenaker, jangan percaya ya, karena sesuai dengan dasar hukumnya yang ditulis itu bukan inspektor tetapi adalah supervisor atau pengawas dan teknisi atau operator ya. Nah, setelah teman-teman memastikan bahwa orangnya sudah kompeten, baru kita ngomong material ya. Jadi jangan muluk-muluk lah. Kadang tuh saya dulu pernah ya pada saat masih freelance itu dipanggil ke beberapa perusahaan gitu untuk sebagai tim independen, Pak, tolong kita minta diperiksa terkait dengan proses pemasangannya sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, itu pada saat ditanyakan seperti itu, saya pasti akan kembalikan lagi. Kalian sudah punya belum rules-nya, prosedurnya? Orang-orangnya yang pasang kompeten nggak, tersertifikasi nggak. Kemudian pada saat melakukan pengadaan barang-barangnya, scaffoldingnya itu ada nggak kualifikasinya pada saat proses pengadaan, pada saat tender, ada nggak mempersyaratkan itu nggak. Kalau nggak ada, jangan berharap proses instalasi ini akan berjalan secara optimal, ini nggak bakal jadi. Tapi kalau misal mulai dari rules-nya sudah ada, orangnya sudah ada, materialnya sudah memenuhi, sudah sesuai dengan proses tender, ada kualifikasinya, ada speknya, baru kita boleh ngomong masalah instalasi. Ya. Karena ini faktanya akan terjadi seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang masang udah kompeten Pak, tapi materialnya nggak dipastikan, nggak dicek, nggak ditentukan speknya gitu loh. Akhirnya ya masangnya orang yang udah kompeten tapi pasangnya akhirnya salah-salah. Kenapa? Karena nggak ada materialnya gitu loh. Nggak ada standarnya. Saya disuruh masang Pak harus ada bracing. Lah klaimnya fix semua. Lah gimana caranya gitu. Nah, yang gini-gini yang kemudian kadang menjadi problem ya teman-teman yang ada di lapangan. Nah, ini contoh aja sertifikat pengujian. Jadi teman-teman harus paham bahwa semua material yang memang mereka mengaku itu sesuai dengan standar, itu pasti akan ada keterangannya di semua materialnya. Kalau kita lihat sini ada BS 1139, garis miring N37, berarti kita bisa menyimpulkan nih bahwa material ini menggunakan standar yang dari British. Riset ini adalah saya nggak kurang kopi ya, apakah dia distributor atau dia manufakturnya, tapi di situ yang jelas nama perusahaannya. Sama nih di Indonesia tuh yang general yang umum tuh ada Halisafe, ada Anman gitu ya, kemudian ada Rendes ya, itu yang nama-nama yang sudah terkenal. Nah, bagi vendor-vendor yang memang dia sesuai dengan persyaratan atau dia memahami mengenai standar,
mereka pasti akan melakukan yang namanya uji material. Ya, kalau kita lihat di sini, ini contoh saja bahwa ada tes material pada scaffolding yang mereka buat, ya, di mana tes sertifikat ini dia akan menuliskan tuh dia menggunakan atau mengacu pada standar apa. Ya, misal di sini ada AS NZS 1577, kemudian di sini ada juga yang menggunakan 1576 di sini ya, case method reference-nya. Nah, ini harusnya kita sudah paham bahwa berarti material itu menggunakan standar yang dari AS. Nah, ini ada beberapa contoh ya, material pipa yang sebenarnya sudah tidak boleh digunakan ya. Salah satunya adalah nggak lurus, sudah bengkok, kemudian ada retak-retak ya, kemudian potongan ujungnya juga lancip, ini juga harusnya sudah nggak boleh digunakan atau sampai terbakar ya, atau sampai split, ada robek dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman barangkali ada yang sempat terpikir, Pak, kenapa sih kalau di dalam pekerjaan material scaffolding itu namanya cup, kenapa bukan pipe? Ya, ini kalau di Indonesia bahasanya itu sama ya, pipa. Tapi kalau kita ngomong secara dipakai bahasa Inggris, itu scaffolding itu nggak ada yang pakai pipa, nggak ada yang pakai pipe, tapi menggunakan tube. Ya, jadi perbedaannya sebenarnya lebih kepada proses pembuatannya ya pada saat manufaktur, bahwa kalau yang scaffolding tube itu dia nggak ada connection, nggak ada sambungannya gitu, karena dia pembuatannya adalah langsung sudah ada cetakannya, bentuknya silinder gitu. Sedangkan kalau yang pipe itu biasanya dia dibuat dari plat yang kemudian di bending, kemudian disambung atau dilas, setelah itu baru di finishing. Sehingga kalau kita menggunakan pipe, case-nya adalah nanti akan terjadi seperti ini. Pada saat dia dipasang overweight ya atau overload, si pipe tersebut akan robek. Tapi kalau yang tube dia nggak akan sampai robek, tapi justru paling dia akan penyok istilahnya, karena dia nggak ada sambungannya di situ. Di sini ini ada satu tabel yang memberikan gambaran atau komparasi bahwa di dalam scaffolding, terutama yang umum dipakai di Indonesia, itu ada 3 standar. Yang pertama adalah JIS G3444, kemudian ada S1576, sama yang dari BS 1139. Ini yang umum dipakai. Kalau misalnya nanti teman-teman, Pak, saya nemukan ada yang siapa? Oh, saya ada yang AS, silakan. Ya, atau standar yang lain. Tapi ini yang umum dipakai di Indonesia. Dari sini aja kita bisa melihat kalau secara diameter luar sih dia kurang lebih hampir sama ya, sekitaran 48,3 mili. Kalau yang C dia agak lebih besar, tapi so far secara selisihnya nggak terlalu banyak. Kalau diubah ke dalam inci, ini kurang lebih sekitar 1,5 inci ya, 1,5 inci kurang lebih. Kemudian kalau dari sisi tebal, di sinilah yang beda nih. Dari thickness-nya atau ketebalannya itu punya perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini yang paling tebal itu adalah memang yang dari British, karena dia mempersyaratkan dalam standar thickness-nya itu harus plus minus dari 4 mili plus minus 10%. Ya. Nah, kemudian kalau yang KS itu 3,2 plus minus 0,48, sedangkan yang CIS ini 2,4. Ya, sekarang saya tanyakan balik lagi nih ke teman-teman yang mungkin praktisi ya pada saat di lapangan, berapa nih thickness-nya material yang ada di lapangan. Kalau misal sampai di bawahnya 22,4 ini ya terlalu gitu. Ya. Lagi banyak zaman sekarang itu vendor-vendor yang ngaku, Pak, saya nyewain pipa scaffolding. Tapi giliran pas datang, ujung pipanya ada dratnya. Scaffolding bukan. Ya, kalau misalnya ujungnya ada dratnya, itu bukan pipa scaffolding, itu pipa air. Atau udah diakali, udah dipotong tuh ujungnya, udah nggak kelihatan. Tapi kita ukur aja pakai sigmat ya, berapa ketebalannya. Ya, oh Pak itu 2,4, dilihat aja ada nggak yang grafir-grafir kayak gini nih, ya keterangannya standarnya apa. Kalau misal nggak ada, ya jangan ngaku-ngaku itu material scaffolding dengan harga sewa yang sama dengan material scaffolding gitu loh. Ya, kita sebagai konsumen, sebagai user ya, kalau ada yang mengalami seperti itu berarti kita lagi dibodohi sama mereka. Jadi ini mungkin dengan mengikuti online training seperti ini, teman-teman bisa paham oh ternyata material scaffolding itu khusus gitu, nggak sembarangan pipa itu bisa dipakai scaffolding ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, salah satunya adalah klem yang banyak digunakan. Yang pertama ada fixed klem, klem atau rigid klem atau double klem.
Kalau teman-teman lihat di sini ini mungkin yang sudah praktisi tahu bahwa klaim yang model seperti ini adalah yang standar dari British. Jadi kalau yang standar British itu agak lebih kurus ya, kurus tapi dia tebal ya, dari diameter apa ketebalannya dia lebih tebal. Kalau yang ini yang dari JIS nih. Nah, ini yang JIS nih, yang kayak gini. Dia lebih lebar, kemudian dari sisi platnya dia lebih tipis. Nah, tapi ada sesuatu yang beda nih, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat nih yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, ini sebenarnya materialnya fungsinya sama, tapi secara penggunaan itu dia beda. Ya, jadi di negara-negara yang apa ya, sebenarnya kalau dari sisi manufaktur, klaim yang sebelah kanan nih kalau orang lapangan tuh ngomongnya klaim kaleng. Jadi klaim yang ini sebenarnya hanya digunakan sekali pakai. Pada saat dia sudah dipakai, kemudian digunakan untuk kencengin, harusnya itu langsung dibuang. Tapi memang kalau kita ngomong di lapangan ya banyak yang dipakai lagi. Ya. Kenapa sih harus dibuang? Karena di sini dia menggunakan plat yang di bending, ya. Jadi yang dicetak. Jadi karena dia plat pada saat dia dikencengi, dia sudah mengalami deformasi. Jadi yang namanya SWL slipnya itu sudah berkurang. Itu dia gripnya itu sudah berkurang. Nah, kalau yang bisa digunakan berkali-kali itu yang sebelah kiri ini. Ini yang menggunakan bahannya adalah baja alloy ya. Jadi kalau yang bahan ini dia bisa digunakan tuh sampai berkali-kali ya, nggak ada batasnya. Saya sampai putus aja itu siapa namanya si bautnya. Ya. Nah, klaim sendiri dia punya yang namanya SWL slip ya. Jadi kekuatannya untuk dia mencengkram itu berapa, itu masing-masing punya standar. Saya sarankan teman-teman untuk memeriksa kembali dokumen manufakturnya. Ya, si klaim ini dia kekuatannya berapa untuk memastikan seberapa kekuatannya ya. Kemudian ini ada klaim-klaim yang lain, ada swivel atau universal clamp atau rotation, ini biasa digunakan untuk bracing, kemudian untuk apa ya, untuk outrigger biasanya ini menggunakan yang swivel. Jadi kalau yang ini itu dia udah kaku, udah paten. Ya dia membentuk sudut 90 derajat. Kalau yang swivel dia bisa muter. Nah, ini kok secara fungsinya beda. Kemudian ada juga connection yang kita sebut sebagai sleeve coupler. Jadi sleeve coupler ini adalah khusus untuk sambungan. Jadi pipa itu kan paling panjang biasanya sekitar 6 meter ya. Jadi kalau misalkan kita butuh memasang sampai 12 meter, maka kita harus ada sambungan. Nah, ini sambungan itu nggak boleh ya dilakukan secara off-lap kayak gini, atau pakai klem ya, dua gini kemudian diklem, karena yang nanti menjadi kekuatan, perhitungan kekuatannya adalah SWL slip, bukan dari si pipanya itu sendiri. Ya, jadi harus ada perhitungan-perhitungan khusus terkait dengan itu. Nah, ini slip coupler itu dia akan persis nih mempertemukan antara ujung pipa dengan ujung pipa sehingga tidak terjadi adanya slip. Di dalam slip coupler sendiri kita lihat di sini ada kayak semacam plat ya, yang dia sudah dipasang di dalamnya sehingga memastikan bahwa si pipanya itu nggak akan meleset. Nah, kemudian ada lagi nih inner joint. Kalau inner joint ini fungsinya lebih pada untuk pemasangan pada handrail ya, atau railing. Nah, kemudian ada footlock fitting atau footlock clamp, ada beam clamp biasanya untuk pekerjaan rangka baja gitu ya pada habib. Kemudian ada juga untuk papan ya, klem papan ya, seperti ini. Jadi itu banyak banget ya kalau kita ngomong secara material-material. Kemudian ada juga yang untuk tambahan-tambahan ya, misalnya klem untuk tangga, klem untuk cover ya. Jadi biasanya kan pada saat menggunakan fixed klem kan ada apa? Ada baut yang suka nyantol di baju. Nah, itu kita bisa pakai klem cover seperti ini. Atau pada ujung-ujung pipa itu biasanya kalau teman-teman yang proyeknya dekat dengan hutan ya atau dekat dengan kebun, itu suka dijadikan sarang tawon, itu juga bisa menjadi hazard biologis. Biasanya diwajibkan juga memasang cap ya atau safety end pipe seperti ini. Ini ada contoh video sih, nanti silakan nanti biar di-download aja ya. Nah, dengan perhitungan beban sebenarnya ini lebih kepada apa ya, pemahaman aja bahwa yang namanya scaffolding itu ada beberapa beban yang kita bisa lakukan perhitungan ya. Jadi pembebanan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah beban hidup atau live load ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya gross load atau berat kotor. Sama yang ketiga ada yang namanya dead load atau beban mati.
Perhitungan ketiga beban ini dia punya tujuan yang berbeda-beda ya. Live load itu adalah beban-beban yang sifatnya adalah nantinya dia akan ditahan oleh si perancah itu ya, yang tadi disebutkan di dalam Permen 180. Live load itu bisa dari manusia, bisa dari alat, bisa dari bahan ya. Sedangkan kalau gross load sendiri dia adalah berat beban dari si material itu sendiri. Jadi kalau yang namanya scaffolding kan dia punya lem, ada pipa, ada ledger, ada transom dan sebagainya. Itu perhitungan total dari semua beban itu kita sebut sebagai gross load. Nah, sedangkan dead load itu adalah lebih kepada gaya atau beban yang diterima pada suatu pipa standar seperti ini. Jadi ini ada pipa nih, pipa standar nih ya. Dia kan pipa vertikal yang menahan beban. Ya. Berapa sih gaya yang dia terima? Nah, itulah yang disebut sebagai dead load ya. Jadi kita menghitung gaya yang si pipa ini terima fungsinya untuk apa? Untuk ini memastikan lebar landasannya itu sudah cukup nggak, atau landasannya cukup lebar atau perlu ada tambahan nggak, supaya apa? Supaya si scaffoldingnya ini nggak mengalami yang namanya ambles. Ya, jadi ketika landasannya itu terlalu kecil kemudian bebannya terlalu besar, yang terjadi adalah si scaffolding itu akan ketimpa dan dia akan ambles gitu ke bawah. Ya, ini yang nggak kita inginkan. Nah, salah satunya caranya adalah dengan yang pertama biasanya untuk menentukan kapasitas itu dengan menghitung yang namanya beban hidup atau live load ya. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat, ini saya ambil dari salah satu standar. Jadi 1576 di dalam standar AS itu dia menyebutkan untuk beban hidup itu ada 3 macam ya, ada beban ringan, ada beban menengah. Jadi kalau kita bicara pembebanan di dalam satu scaffolding, dia akan ditentukan berdasarkan span. Ya, span itu adalah jarak. Ya, logiknya gini, ketika di sini ada pipa standar 2 ya, semakin jauh jaraknya maka kapasitasnya itu akan semakin kecil. Tapi kalau misal kita semakin rapatkan ya, didekatkan antara 3 meter menjadi 1 meter misal, maka ini kapasitas yang di atasnya akan semakin besar. Nah, di sini sama. Ya, jadi spannya itu dilihat dari sisi depan sama sisi samping. Kalau kita buat dalam sebuah bentuk persegi panjang gitu ya, ini kan ada panjang, ada lebar gitu ya. Jadi yang ledger ini adalah dari sisi panjangnya, kalau transformnya itu adalah dari sisi lebarnya. Jadi kalau dengan panjang 3 meter dan lebar itu 2,4, itu di dalam standar itu menyebutkan bahwa kapasitasnya bisa menahan sampai 225 kg per bay. Jadi bay itu adalah kolomnya kalau dilihat dari sisi depan. Kalau misal pengen lebih besar lagi, ya sama ya yang tadi saya sebutkan. Dari 3 meter dipersempit menjadi 2,4. Ya, lebih kuat lagi, dipersempit lagi jadi 1,8. Di sini sama. Dari 2,4 dipersempit lagi jadi 1,8, dari 1,8 persempit lagi jadi 1,275 atau kurang lebih sekitar 1,3 meter. Tapi ingat teman-teman bahwa ini standarnya adalah dari AS 1576. Kesimpulannya apa? Pada saat kita mau menggunakan tabel ini, kita mau menggunakan standar ini, kita mau menggunakan acuan ini, berarti materialnya juga harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan gitu loh. Ya, sama kita punya mobil bensin, ya bukan diesel. Kita isi ya berarti pakai bensin gitu loh. Jangan sampai kemudian kita isi solar ya rusak. Ya, kalau misal saya punya acuan lain, ya standar yang lain, misal dari CIS, silakan. Yang penting harus sinkron antara material dengan konfigurasinya. Ya. Nah, bagaimana kalau misal Pak material saya itu nggak jelas speknya, boleh nggak pakai ini? Tidak disarankan. Terus bagaimana? Teman-teman bisa mengacu pada SKB 174. Ya. Lihat di dalam pasal 3113. Di situ ada disebutkan juga. Tetapi di sini hanya ada 2 pembebanan, yaitu laydati dan heavy. Ya. Di situ disebutkan bahwa beban ringannya itu menahan 125. Ingat ini satuannya ya, bukan per B, tetapi per meter persegi. Kemudian kalau heavy duty itu 350. Ya. Ini secara kapasitas, tapi kita lihat di sini. Kalau kita lihat secara dimensi, ya ini dimensi ya, secara dimensi beban ringannya di dalam SKB itu mendekati beban menengahnya dari AS.
secara dimensi. Secara kapasitas, kita lihat di sini. Di sini 450. Kalau di sini 125. Tapi hati-hati, ini masih per meter persegi. Sedangkan kalau kita bicara di dalam standar AS, ini sudah per bay. Nah, artinya apa? Berarti kita harus konversi dulu nih dari 125 kg per meter persegi menjadi titik-titik kilogram per bay. Ya, caranya adalah dengan mengalihkan antara panjang dikali lebar, kemudian dikalikan dengan live load-nya. Ya, tapi ingat, hati-hati teman-teman di dalam SKB, di situ sudah diatur bahwa perhitungan ini belum termasuk di dalam safety factor. Ya, safety faktornya itu disebutkan adalah 4. Berarti kalau misalnya kita mau ubah, ini adalah 2,3 dikalikan dengan 1,5 dikalikan 125 dibagi 4. Ya. Ini kalau misal di total semuanya kurang lebih sekitar 107 kg per W. Ya. Jangan nanya kenapa saya apa loh, namanya juga saya trainer ya kan. Kalau yang di sini itu kalau kurang lebih sekitar 250. Ini kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi dividatinya di dalam SKB aja ini masih tidak jauh-jauh dari beban ringannya di dalam AS. Kenapa? Ya wajar gitu. Karena AS sendiri speknya di thickness-nya di sekitar 3,2, sedangkan kalau di sini peraturan dia dibuat untuk persyaratan minimum yang paling minimum. Jadi dengan asumsi kalau misal ada material yang nggak jelas standarnya, nggak ada perhitungannya dan lain sebagainya, mereka menggunakan acuan ini. Ya, sampai sekarang ini belum ada peraturan baru yang mengatur sehingga perhitungan ini sampai sekarang masih berlaku. Nah ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan dead load ya. Ini 15 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Jadi dead load itu adalah lebih pada kalkulasi beban ya, dari si material itu sendiri dengan si live load. Jadi sorry ini saya sebutkannya self load ya. Self load, gross load sama lah. Intinya adalah berat material. Sama si dead load-nya. Sama si live load-nya. Jadi kombinasi antara berat material ditambah orang, alat, bahkan di atasnya. Nah, fungsinya adalah untuk menentukan besaran beban pada setiap standar atau pos ya, sehingga dapat melakukan kalkulasi terkait dengan kemampuan ya dari si IPA tersebut. Ada 3 macam. Yang pertama adalah kemampuan daya dukung landasan atau tanah yang tadi saya sebutkan, tanahnya jangan sampai amblas. Yang kedua, kalau misal kita menggunakan mobile scaffold, kita bisa menentukan SPL dari si aktor atau roda yang dibutuhkan pada mobile scaffold. Sama yang ketiga adalah ketika kita mendirikan scaffolding yang hanging atau cantilever, kita bisa melihat SWL dari si klem-nya itu yang tadi saya sebutkan tuh ada yang namanya SWL strip ya, itu pada hang scaffold dia kuat atau enggak, bakal meleset atau enggak. Seperti itu. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang mobile di sini kan ada keterangan nih, setiap kasur itu pasti ada SWL-nya. Ya. Ada SWL 600 kilo, ya kan? Kemudian ada lagi yang SWL-nya 150 kilogram. Ya, ini bagaimana kita menentukan kastor yang sesuai? Ini jangan sampai salah. Ya, kalau misal salah-salah, patah kakinya repot, ya kan? Kemudian kalau misal di dalam hang scaffold atau yang gantung, ya ini kayak gini gambarnya seperti ini ya. Beban itu kan akan ditransfer merata ya. Jadi kalau misal kita salah dalam melakukan perhitungan, yang terjadi apa? Klem yang digunakan sebagai angkur di sini ini bisa mengalami kegagalan dan satu rangkaian ini yang terjadi apa? Dia akan kolaps, ya dia akan jatuh, dia akan merosot bawah. Nah ini yang tidak kita harapkan. Ya. Sama seperti ini nih, yang gantung seperti ini juga ya. Kemudian bagaimana caranya? Ini saya rasa mungkin perlu ada sesi khusus ya, karena perhitungan ini lumayan panjang. Secara prinsip adalah di dalam perhitungan selbed itu harus membuat list material apa saja yang dipakai, kemudian dia memiliki panjang berapa, gitu ya, di dalam satu drawing. Kemudian nanti berat per materialnya itu berapa. Ya, misal di sini saya pakai standar 6 meter. Berat per meternya adalah 4,3, berarti 4,3 dikalikan 6 sekian ya. Nanti dihitung jumlahnya berapa. Didapatlah total beban. Nah, ini yang disebut sebagai gross load yang tadi saya bilang. Nah, tapi memang di dalam perhitungan itu nanti akan dikenal yang namanya faktor beban. Jadi faktor beban itu logiknya begini.
ketika ada sebuah pekerjaan, misalnya di sini tampak atas ya, scaffolding tampak atas. Di sini kan ada standar ya, standarnya itu ada 4 biji. Ya, kenapa harus ada faktor beban? Logiknya gini, pada pipa yang digunakan ini kita kan tadi kita kenal namanya ledger ya. Ledger ini bebannya itu tidak ditahan oleh satu pipa standar, tetapi dia dibagi dua secara merata. Ya kalau kita potong setengah, ini satu ke sana, ya, yang satu ke sini. Ya logiknya kayak gitu. Jadi nggak mungkin si pipa ini ditahan oleh hanya satu. Sehingga di sini ada faktor-faktor beban. Makanya pada horizontal support, misal kayak ledger, bracing, footlock, ya, kemudian transom dan sebagainya, itu ada faktor bebannya atau pengalinya adalah setengah. Sedangkan pada pipa standar itu pengalinya satu, jadi dia tidak ada pengurangan. Karena ya beratnya dia sendiri ditahan sama dia sendiri gitu. Ya, sedangkan untuk papan, karena di sini misal di sini ada papan ya, ini juga sama. Papan ini akan dibagi menjadi merata ke 4 sisi seperti ini ya. Makanya di sini papan menggunakan pengalinya adalah 0,25 atau 1/4. Nanti didapatkan tuh semua ya, self weight-nya berapa. Ya nanti dari self weight itu menggunakan rumus. Jadi ini rumus yang ditetapkan oleh dia istilah praktisi lah ya untuk perancang, namanya Mr. Perry Robertson. Dia menyebutkan bahwa dead load itu dapat didapatkan dengan menambahkan si self weight tadi ditambahkan dengan sepertiganya dari live load. Kenapa sepertiga? Karena logiknya gini, dalam sebuah perancang nggak mungkin kita ngatur orang itu pasti bakal stay di tempat, nggak mungkin. Ya makanya digunakan apa ya, konstanta atau apa ya, angka yang pas, angka yang ditetapkan itu adalah sepertiganya. Nah nanti didapatkanlah total dead load-nya itu, kemudian dari dead load ini dikomparasikan dengan luas landasan. Kalau misal kita mau melihat struktur tanah, berarti kita bandingkan dengan yang namanya ground bearing capacity seperti ini. Nah ini adalah contoh saya ambil dari Google. Ground bearing capacity, masing-masing kondisi tanah itu beda-beda. Ya, misal soft clay, kemudian dengan soft rock, ya, dan cross gravel itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Ya, kayak yang soft clay atau wet clay itu dia hanya mampu menahan 5.000 kg per meter persegi. Sedangkan kalau yang soft rock dia bisa menahan sampai 45.000 meter persegi per meter persegi. Nah ini kita bandingkan lagi nanti dengan landasan. Kan kita mengenal ya kalau di bagian kaki itu ada yang namanya papan alasnya. Nah itu papan alasnya itu kuat atau enggak, seperti itu. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran mengenai perancang. Ini saya ingatkan sekali lagi bahwa apa yang kita pelajari pada siang hari ini sebenarnya lebih kepada lebih apa ya, ke activator aja, activator ke teman-teman bahwa teman-teman harus belajar lebih banyak lagi ya, banyak caranya, bisa dengan membaca buku, bisa dengan membaca jurnal, cari literatur, bisa juga dengan mengikuti training, bisa juga bergabung ke dalam asosiasi atau perkumpulan. Nah ini saya memperkenalkan sedikit ya, jadi kebetulan di Indonesia belum ada asosiasinya, sehingga saya dan rekan-rekan trainer dan praktisi-praktisi juga sedang menyusun atau mengembangkan, membesarkan satu perkumpulan yang kita namakan adalah PPAPI atau familiarisi manggilnya PAPI ya. Jadi PAPI itu adalah perkumpulan praktisi dan ahli perancang Indonesia. Kenapa pakai perkumpulan? Karena itu peraturan dari Kemenkumham. Jadi sekarang sudah nggak boleh pakai asosiasi, namanya sekarang pakainya adalah perkumpulan. Kebetulan saya dipercaya sebagai sekjen, meskipun sekarang teman-teman PAPI lagi pada vakum karena sibuk masing-masing dan lagi pada mungkin persiapan lebaran juga ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang tertarik untuk join boleh nanti bisa japri saya atau mungkin lewat Mas Ridwan, nanti saya kirimkan link invitation-nya ke WAG PAPI. Tapi ya itu mungkin di situ nanti bisa teman-teman bisa mendapatkan banyak kenalan gitu ya, kemudian bisa belajar langsung dari para masternya, para ahlinya, karena banyak sekali di situ. Ada yang dari Batam, ada yang dari Pertamina, ada juga yang dari luar negeri juga ada ya, teman-teman yang praktisi memang dia concern di dalam pengembangan perancang di Indonesia. Mungkin begitu saja Mas Ridwan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas presentasinya Pak Reza. Gimana Bapak Ibu semuanya? Menarik sekali topiknya bukan? Oke, pada sesi ini kita sudah memasuki sesi kedua ya. Pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A kita dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi yang penting buat Bapak Ibu semua dan teman-teman yang akan saya sampaikan. Mohon ditunggu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu semua. Video rekaman nanti Bapak Ibu semua bisa dilihat di YouTube Kacik Deni atau juga nanti ada di Mika Pro ya linknya. Kemudian dari webinar sebelumnya yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan tahun sebelumnya juga ada di YouTube Kacik Deni. Dan nanti seputar dengan topik-topik K3 maupun topik-topik lainnya yang dibahas di sini ada di YouTube-nya Kacik Deni. Silakan di-subscribe juga nanti. Apabila bermanfaat, di-share ke grup-grup dan di-share ke seluruh dunia kalau bisa ya. Nanti bisa ditonton juga di sini semuanya ada banyak video-video mengenai K3 sudah dibahas dari dulu di sini. Silakan di-subscribe dan di-share dan di-like apabila bermanfaat bagi semuanya nanti. Dan juga saya akan menginformasikan mengenai Mika Pro yang Bapak Ibu install di Play Store ataupun di iOS jika memakai iPhone. Jadi di Mika Pro ini adalah aplikasi Media Tama, yaitu aplikasi mengenai e-sertifikat dan e-modul yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Juga ada e-regulasi ya, regulasi-regulasi terkait buku undang-undang yang setebal ini sudah kita upload di Mika Pro. Juga ada CV online, jadi Bapak Ibu yang kesulitan dalam membuat CV, bisa membuat CV di Mika Pro. Nanti akan ada, tinggal dimasukkan data-datanya, sudah jadi CV-nya. Kemudian video-video K3, dan ada shop K3. Nanti Media Tama Mika Pro ini akan menjual alat-alat K3 yang bisa dijual belikan di sini. Dan juga ingin menginformasikan terkait pelatihan yang ada di Media Tama, ada ahli K3 umum. Kita ahli K3 umum ada untuk sertifikasi Kemenaker RI. Kita running tanggal 10 sampai 24 April 2021 ya. Lagi berjalan saat ini di batch ke 109 kalau tidak salah, 108 109 ya. Apabila Bapak Ibu telat atau belum mendaftar, silakan ikut di batch selanjutnya di tanggal 22 Mei sampai tanggal 8 Juni 2021. Di Juni pun juga kita ada ya, di tanggal 16 sampai 30 Juni. Silakan dihubungi sales Media Tama ataupun orang yang dikenal dengan Media Tama. Kemudian ahli K3 umum, lalu untuk selanjutnya ada auditor SMK 3. Apabila Bapak Ibu sudah selesai ahli K3 umum, silakan di-upgrade setelah ahli K3 umum menjadi auditor. Kita running di sini tanggal 26 April sampai tanggal 3 Mei ya. Kemudian tanggal 24 sampai 31 Mei dan tanggal 10 sampai 16 Juni 2021. Silakan di-upgrade apabila sudah selesai di ahli K3 umum menjadi seorang auditor yang kompeten. Kemudian ahli K3 listrik. Nah, ini Bapak Ibu yang dari perusahaan tentunya atau dari yang background-nya dari listrik ya, bisa ikut ahli K3 listrik nih. Di sini ahli K3 listrik kita running di tanggal 14 April sampai 5 Mei, kemudian tanggal 27 Mei sampai 15 Juni, dan tanggal 17 Juni sampai 7 Juli. Nah, Bapak Ibu yang background-nya listrik atau keputusan dari perusahaan dari listrik bisa ikut ahli K3 listrik. Atau juga bisa ikut di teknisi K3 listrik di tanggal 23 April sampai 3 Mei, di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni, batch selanjutnya, dan di tanggal 19 sampai 26 Juni 2021. Kemudian ada juga ahli muda K3 konstruksi. Bapak Ibu yang dari konstruksi, dari bidang K3 ya, dari konstruksi bisa ikut di tanggal 17 sampai 23 4 April 2021 atau di batch selanjutnya di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni. Juga kita running di tanggal 25 sampai 30 Juni 2021. Ada juga supervisi perancah yang kita bahas dalam materi webinar pada hari ini ya.
Ini webinar kita. Kita ada supervisi peranca sertifikasi Kemenaker RI running di tanggal 26 April sampai 3 Mei. Atau di batch selanjutnya di tanggal 29 Mei sampai 5 Juni, dan di batch selanjutnya lagi di tanggal 24 sampai 30 Juni. Silahkan didaftar, kalau mau daftar silahkan daftarkan ke saya bisa untuk supervisi peranca. Dan juga ada petugas P3K, Bapak Ibu yang ingin belajar tentang P3K bisa ikut di pelatihan ini di tanggal 24 sampai 29 April, 28 Mei sampai 3 Juni, dan di tanggal 12 sampai 17 Juni 2021. Kemudian juga ada petugas peran kebakaran kelas D, sertifikasi Kemenaker RI di tanggal 19 sampai 22 April, juga di batch selanjutnya di tanggal 22 sampai 27 Mei, dan di batch selanjutnya lagi di tanggal 5 sampai 9 Juni 2021. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan terkait dengan webinar hari ini ataupun pelatihan di Media Tama, bisa ditanyakan ke saya di nomor 0821 2518 1430. Silakan di-follow Instagramnya Media Tama dan Facebooknya Media Tama, Tama Media Tama Sertifikasi. Silakan di-follow. Kemudian di YouTube-nya Kak Cik Denny, silakan ditonton banyak-banyak topik mengenai K3 dan TikTok-nya Kak Cik Denny. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi www.mediatama.co.id. Nah, ini kita juga ada nih jaket yang kita bagikan secara gratis, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah silakan install aplikasi Mika Pro dan share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Cik Denny ke Facebook, LinkedIn, IG, dan lain-lain. Follow dan like sebanyak-banyaknya video Kak Cik Denny. Nah, ini setiap Jumatnya kita akan bagikan tentunya untuk pemenang. Bagi pemenang yang terbanyak men-share, kita akan cari siapa orangnya. Itu kita akan bagikan jaket bomber seperti ini ya. Bagus ya teman-teman semua peserta. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan. Jadi ini sudah kita lihat, sudah banyak yang mendapatkan jaket bomber dari Media Tama. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Di sini sudah ada Q&A ya dari teman-teman Bapak Ibu semua. Baiklah, saya akan pilih pertanyaan yang relevan dengan topik hari ini. Bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik, mungkin akan kita hold dulu, mohon maaf. Pertanyaan pertama yang sudah masuk dari Bapak Laurentius M. Dagomez. Nih, Pak Reza ada pertanyaan nih. Apakah ada metode jika terjadi kerusakan barang pada saat pengerjaan sesuai dengan SOP? Gimana Pak Reza tanggapannya? Sorry, gimana? Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Laurentius. Apakah ada metode jika terjadi kerusakan barang pada saat pengerjaan sesuai dengan SOP-nya kah? Atau seperti apa? Oke, silakan. SOP itu kan dibuat dan ditentukan oleh masing-masing perusahaan, dan teman-teman juga harus paham bahwa SOP itu kita nggak bisa asal copy paste gitu ya dari punya tetangga. Kita harus melihat dari benar kondisi aktualnya di lapangan seperti apa. Sebenarnya kalau misal kita menemukan ada hal-hal yang misal ditemukan material yang sudah nggak layak gitu ya, bukan diperbaiki ya, tapi lebih masuk dalam kategori reject. Sama dengan sling gitu ya. Kalau misal kita lihat sling gitu, ada yang putus atau dia udah bengkok, bisa nggak di repair? Nggak bisa gitu. Ya kecuali memang selingnya masih panjang, kita masih bisa dipotong tetap lagi. Tapi kalau misal dalam scaffolding, ketika dia sudah mengalami deformasi, entah itu bengkok, entah itu split, entah itu karat, atau mungkin bahkan sampai kropos, itu kekuatannya sudah nggak sama. Sehingga sebenarnya yang perlu diatur di dalam SOP adalah bagaimana prosedur terkait dengan penyimpanan. Itu yang lebih utama. Bagaimana proses penyimpanannya supaya nggak sampai memperparah kondisi kalau misalnya ada kerusakan. Karena kita tahu bahwa scaffolding itu kan pakainya kebanyakan di outdoor ya. Jadi wajar kalau misalnya sampai kehujanan, kena tanah dan sebagainya. Tapi perawatan itu juga sangat penting ya supaya nggak sampai terjadi seperti tadi. Kalau dia sudah masuk kategori reject, intinya adalah sudah nggak boleh dipakai seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Reza atas jawabannya ya. Terjawab Pak Laurentius untuk pertanyaannya. Kemudian ada juga nih pertanyaan Pak Reza dari Kartika Hari Purnomo. Pak Reza, pertanyaannya seperti ini. Sejauh mana sih keterlibatan HSE untuk perhitungan atau inspeksi pada scaffolding? Antara untuk jalan akses dan shoring atau penahan beban. Karena jika untuk shoring biasanya lebih ke bagian teknik. Gimana tuh tanggapannya Pak Reza? Ya, yang tadi saya sudah share screen juga tuh yang di awal-awal ya pada saat scaffolding itu sebagai shoring sama yang sebagai working access. Memang kalau secara peraturan regulasi di kita, misalnya teman-teman yang mengikuti sertifikasi supervisor scaffolding itu sebenarnya memang didelegasikannya lebih kepada working access. Sedangkan kalau yang untuk shoring itu memang betul dia perannya lebih banyak diberikan kepada mungkin teknik ya, atau teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah mendapatkan pendidikan akademik untuk engineer. Nah, kita sebagai seorang K3 itu saya nggak bisa mengeneralkan karena orang K3 itu background-nya bisa macam-macam. Ada yang dari ekonomi, bahkan ada yang dari IT, bisa juga ada yang memang pure K3, ada juga yang dari teknik sipil gitu ya. Selama Bapak Ibu atau mungkin teman-teman merasa bahwa saya cukup kompeten, ya, kompeten itu artinya bisa dibuktikan dengan sertifikat, bisa juga dibuktikan dengan mungkin ijazah gitu ya. Ya itu nanti akan sangat mempengaruhi perannya sampai sejauh mana. Kalau misalnya ada orang K3 yang background dari sipil atau mungkin yang dari teknik industri dan dia juga memiliki sertifikasi supervisor panca, kemudian dia diberikan tugas untuk menghitung, merencanakan sampai mengawasi, wajar gitu. Tapi kalau misal mungkin teman-teman yang tidak cukup kompeten, istilahnya ya hanya melalui sertifikasi, saran saya ya sebaiknya kewenangannya itu harus harus disepakati dulu ya, karena kalau di dalam peraturan yang tadi disebutkan di dalam SKP 174 itu lebih banyak pada working access. Jadi kalau yang bukan working access itu saya sarankan serahkan kepada tim engineer yang dia lebih memahami dari aspek teknisnya, seperti itu. Jadi bukan mengacu ke jabatan ya atau ini, tapi lebih kepada kompetensinya. Oke, baik Pak Reza. Sudah terjawab ya pertanyaan Bu Kartika Hari Purnomo. Ada satu lagi untuk pertanyaan nih. Sebentar. Ada pertanyaan dari Bapak Tegar Praharanto. Scaffolding itu diperiksa berapa minggu atau bulan sekali ya Pak? Dan item apa yang biasanya diperiksa? Itu apa aja itemnya? Terima kasih. Oke, kalau semisal terkait dengan periode pemeriksaan, teman-teman harus meriksa ya, kan kadang di dalam prosedur ada yang bilang seminggu, ada yang bilang setiap hari, ada yang bilang sebulan sekali. Ya, ini saya menggunakan acuan dari peraturan di dalam SKP 174, saya agak lupa pasalnya, tapi di situ sebutkan dilakukan pemeriksaan ada 2 item, sekurang-kurangnya 1 kali setiap minggu, dan yang kedua adalah ketika terjadi suatu cuaca yang buruk, misal ada angin kencang atau badai gitu ya, kemudian memungkinkan struktur dari si peranca itu mengalami perubahan. Nah, itu wajib harus dilakukan pemeriksaan. Sekurang-kurangnya ya, artinya kalau misal mau melakukan setiap hari boleh. Nah, apa sih yang harus diperiksa pada saat ada kita melakukan inspeksi? Itu yang pertama gini, karena scaffolding yang sudah berdiri itu akan sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, misal kita mengecek pakai kunci racet nih, pada tingkatan-tingkatan atau lift-lift yang sudah dilepas aksesnya. Ya, kalau masih masa konstruksi kan lantai-lantai kerjanya masih dipasang tuh, masih lengkap, karena nggak mungkin orang tuh bisa masang kalau nggak ada lantainya. Tapi ketika itu sudah jadi sampai ke atas itu kan lantainya dicopotin tuh. Nah, ini agak susah nih. Ya, jadi paling pemeriksaannya hanya secara visual, kemudian melihat kira-kira ada nggak deformasi. Ya, kalau memang masih bisa dilakukan pemeriksaan pakai alat, misal yang dia masih ada akses silakan. Tapi biasanya susah. Kemudian yang sering diperiksa juga biasanya di bagian platform.
Ya, platform itu yang paling atas yang digunakan sebagai orang kerja, karena di situ ada peluang-peluang kayak pekerja itu suka nyopot gitu ya, dicopot karena oh ini ganggu ini railingnya, saya mau kerja di depan ganggu, akhirnya sama mereka dicopot tanpa sepengetahuan dari si supervisor atau scaffolder. Yang gini-gini nih yang harus sering diperiksa. Ya, kalau misal sampai nyopot itu kan berarti sudah melanggar satu ini ya, karena dia nggak punya kewenangan tapi main copot-copot aja tuh si railingnya. Nah, ini yang biasa diperiksa. Sama mungkin sorry satu lagi, biasanya dilihat dari struktur tanahnya. Ya, misal ada nggak sih kayak pergeseran atau mungkin tanahnya retak ya. Misal kita mendirikan bangunan yang dekat dengan galian, itu jarak sekian meter, itu ada nggak kayak potensi-potensi seperti itu, kita sebagai pengawas kita harus bisa melihat sampai ke sana. Oke, banyak sekali ya faktor yang bisa dicek untuk memeriksa berapa kali sih inspeksi atau perhitungan scaffolding kita periksa. Oke, ada pertanyaan juga nih dari dari Bapak Heri Susanto. Pertanyaannya seperti ini, Pak Reza. Kalau landasannya lembek dan kepadatannya kurang, apa sih yang harus dilakukan ketika lokasi pendirian scaffolding tersebut di lokasi tersebut? Gimana tanggapannya Pak Reza? Ya, kasus seperti ini banyak terjadi di teman-teman yang kerja di daerah Kalimantan ya, karena struktur tanahnya itu kan tanah gambut ya. Jadi tanah gambut itu dia agak lembek-lembek gimana gitu ya, dibandingkan mungkin kalau teman-teman yang kerja di dekat pantai, kayak saya dulu pernah proyek di Bali itu tanahnya malah tanah-tanah wadas ya, istilahnya tanah batu ini. Nah, kalau semisal kita menemukan kondisi tanah yang menurut kita tuh nggak cukup kuat, berarti yang kita lakukan adalah kita harus memasang yang namanya base plate, bukan base plate, apa namanya, papan lah, intinya papan yang digunakan untuk penahan gasnya. Karena gini, pada saat kita bicara beban, ya beban dari si pipa yang tadi saya sebutkan itu gaya yang menekan ke tanah, itu akan sangat dipengaruhi dengan luas landasannya dari si papanya itu. Ya, artinya semakin luas landasannya, maka beban yang disebar itu juga semakin besar. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemukan kondisi yang seperti itu, kita harus menghitung terlebih dahulu. Misal kita sementara pakai papan yang ukuran 50-50, kita harus lihat berapa gaya yang diberikan, kemudian nanti dibagi dengan luas landasannya. Nanti kan di dalam ground bearing capacity yang tadi ini, yang ini ya, sebentar. Ini kan yang ada nih, ada ini ya, ini adalah per meter persegi. Nah, artinya kalau misal kita melihat satuannya per meter persegi, semakin besar atau semakin lebar landasannya, berarti dia nanti kapasitasnya juga akan meningkat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Reza jawabannya ya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada bingung, bisa juga ikut pelatihan teknisi perancah ya, atau supervisi perancah di Media Tama. Semuanya akan dibahas di Ya, situ semua. lebih mantap tuh kalau itu lebih ada Betul. buktinya kan. Zaman sekarang tuh kompetensi itu nggak cukup hanya sekedar tahu ya, tapi kita harus ada bukti ya. Sama kayak kita mau ngelamar ya kan, ngomong-ngomong cinta aja nggak cukup, harus ada buktinya. Yeah. Bisa aja ya Pak Reza. Oke Pak Reza. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah masuk ke session ketiga. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan pembicara, dengan Pak Reza, silakan klik tombol raise hand. Di bawah sana ada tombol raise hand, silakan dipilih aja. Kemudian nanti dipilih di bawahnya ya, di layar HP, di layar laptop, ada tombol raise hand. Kemudian dipilih, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber, dengan pembicara. Silakan siapa saja yang mau, dipersilakan.
Kalau nggak ada, langsung aja dibacakan lagi yang di Q&A-nya tadi. Diteruskan Oke. aja. Sembari menunggu yang ingin bertanya langsung ya, kita bacakan dulu Q&A yang sudah masuk. Oke, kita bacakan dari, kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini Pak Reza ada pertanyaan nih dari Pak Insan Pangestu. Sebenarnya adakah peraturan terkait scaffolding yang dirangkai atau dibuat dari bambu atau kayu? Dan bagaimana tingkat safety-nya? Gimana Pak Reza tanggapannya? Scaffolding yang terbuat dari bambu dan kayu, ada nggak sih peraturannya? Dan bagaimana tingkat safety-nya? Oke. Ya, terkait dengan perancah yang dibuat dari bahan kayu dan bambu itu diakui di dalam peraturan, dan itu memang ada di dalam SKB 174 itu tadi. Tapi ya sekali lagi itu kan dibuat di tahun 86 ya. 86 kalau sekarang 2021 umurnya berapa tahun berarti? 34 ya. 34 tahun. Usianya udah 34 tahun dan sampai saat itu belum ada yang baru. Tapi saya sendiri kalau melihat di dalam SKB itu sendiri, ya bisa dibilang masih kurang apa ya, nggak terlalu detail gitu loh, dan lebih saya baca itu lebih banyak bingungnya daripada jelasnya. Tapi di situ sudah ada persyaratan sebagai contoh, misal kayu yang digunakan harus yang kelas berapa, itu ada di situ. Kemudian kalau misal menggunakan papan untuk alas, dia harus ketebalan berapa, itu ada di situ semua. Nah, sedangkan kalau yang bambu sendiri di dalam SKB 174 itu nggak terlalu detail. Karena mungkin di Indonesia berbeda ya dengan di Cina. Kalau di Cina sampai sekarang masih banyak tuh bambu-bambu yang digunakan sebagai perancah, dan mereka mengeluarkan standar. Di Cina mereka punya standar karena sumber dayanya melimpah. Tapi kalau misal ditanya, Pak, punya nggak standarnya? Ya, saya paling bisa jawab begini, kalaupun saya punya, saya nggak bisa bacanya. Gitu. Iya kan? Kalaupun saya punya, saya nggak bakal bisa bacanya, dan itu materialnya juga nggak ada di sini. Jadi silakan kalau mau yang penasaran dan bisa bahasa Mandarin, monggo di googling ya, standar perancah bambu. Tapi sampai saat ini saya belum pernah megang. Jepang sendiri juga ada. Jadi kalau cerita historinya memang saya melihat di dalam SKB itu dia lebih banyak mengacunya ke Jepang, ke standar dari JIS. Dulu tuh kerjasama dengan JICA. JICA itu apa ya, kayak semacam ya founder untuk dari Jepang untuk negara-negara di negara lain ya, termasuk salah satunya Asia Tenggara di Indonesia, untuk mengembangkan apa ya, mereka ngeluarin duit lah istilahnya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya di Indonesia. Nah itu dulu tuh intervensinya banyak yang dari JICA, makanya di standarnya yang di Indonesia di SKB itu mirip-mirip dengan JIS. Ya, tapi ada diatur di dalam SKB 174 itu. Nah itulah yang tadi saya bilang, keterbatasan kita itu di sisi regulasi. Sampai sekarang itu belum ada update lagi. Jadi masih mengacu ke dalam Permen 180 sama yang di SKB 174. Oke, gimana Bapak sudah terjawab ya dari Pak Reza, sangat bagus jawabannya, masih diperbolehkan ya dengan aturan tertentu. Oke, ini Pak Reza ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Risi Faizal. Pak Risi menanyakan seperti ini, apakah wajib sertifikasi Kemenaker untuk install scaffolding, dan apabila ada teknisi atau oke, saya ulangi. Apakah wajib sertifikasi Kemenaker untuk install scaffolding, dan apabila ada teknisi install scaffolding tapi dia tidak menginstal, hanya monitoring saja, yang mengerjakan dan menginstal pekerja lain, apakah diperbolehkan? Nah, gimana Pak Reza? Ya, kalau kita bicara konteksnya di dalam regulasi sih, ya di Permen 180 sama SKB 174 kan tertulis bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan atau orang yang memasang itu yang tidak bersertifikat ya. Jadi hanya boleh dipasang oleh orang-orang yang ahli. Ya tentu pemerintah juga akan melihat sampai sejauh mana sih intervensi dilakukan. Tapi memang masih banyak yang merasa keberatan. Saya nggak tahu apakah memang
dari sisi pengusahanya yang tidak mau mengeluarkan budget atau gimana. Tapi kalau dari sisi peraturan, ya peraturan kan kalau udah bilang A ya A, B ya B gitu ya. Jadi kalau dalam peraturan sudah tertulis dilarang dipasang oleh orang yang tidak berkompeten, berarti nggak boleh. Ya, tapi kalau misal kita mau mengacu atau mungkin kita mereferensi dari hasil penilaian risiko, ya itu silahkan ya. Tapi secara ikatan hukumnya masih kurang kuat. Tetapi setidaknya kita kalau terutama yang mungkin praktisi K3 ya, bahwa kita sudah melakukan intervensi di situ, sudah melakukan pengendalian ya istilahnya sampai ke level ini ya alarm ya as low as reasonably practicable. Ya, kalau memang itu masih mungkin berlaku. Oke, terima kasih Pak Reza ya atas jawabannya. Oke, kita berikan nih kesempatan untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Reza. Silakan klik tombol raise hand di bagian bawah kanan atau di laptop di bawah kanan, di bagian HP-nya juga ada tombol raise hand di bawah. Silakan dipilih. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Reza. Oke ya, di sini sudah ada satu yang mau bertanya ya, Pak Faisal Mubarok. Saya persilakan untuk bertanya langsung dengan Pak Reza. Oke, Pak Faisal sudah masuk. Silakan di-unmute Pak Reza, Pak Faisal. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Reza mau bertanya izin untuk perhitungan beban per satu bike kalau kita leg duty itu yang 225 itu berlaku di satu layar apa di beberapa layar itu Pak Reza ya. Sementara kan yang kita tahu per satu bike 225. Seandainya kita ada 10 layar gitu, 10 lantai, itu cara perhitungannya gimana itu? Mohon penjelasannya Pak Reza. Baik, masih Pak Faisal. Jadi sesuai dengan standar itu 225 itu kan hitungnya adalah per B ya atau satu kolom gitu ya. Nah, bagaimana kalau misal dia terdiri dari beberapa tingkat? Kalau di istilah skala itu nyebutnya pakai istilahnya tuh lift Pak atau layer lah yang tadi Pak Faisal sebutkan. Jadi mau 5 lift, mau 7 lift, mau 10 lift sekalipun itu hitungannya tetap 225 Pak per kolomnya. Ya, tapi dengan catatan ya dengan syarat gitu ya. Syaratnya adalah pemasangannya harus lurus, kemudian tidak ada penyambungan secara overlap kayak tadi yang sambung kayak gini ya. Jadi dia harus ketemu ujung sama ujung pakai slip coupler. Kemudian juga biasanya di dalam standar itu sudah ditetapkan tuh ketinggian maksimum ya. Misal kayak di dalam British menyebutkan ketinggian maksimumnya adalah 30 meter. Berarti batasnya adalah 30 meter. Kalau yang JIS ada yang menyebutkan sampai 45 meter karena material kan cenderung lebih ringan ya sehingga dia bisa lebih tinggi. Tapi kalau yang BS itu kan dia tebal ya, thickness-nya sampai 4 mili. Dia kalau nggak salah sekitar 30 ya. Kalau AS itu 35. Ya. Jadi maksimal ya sampai situ. Kalau misal lebih dari tapi di standar itu juga kalau dari sharing dengan para teman-teman yang di PAPI itu nyebutkan kalau misal ketinggian sampai 30 meter boleh, tapi dengan catatan ada bagian sepertiga dari ketinggiannya itu standarnya harus didobel. Karena ada potensi si bagian kakinya itu patah kayak yang tadi itu video tadi ya kedua. Itu kan patah tuh, kakinya nggak cukup kuat. Nah itu terjadi karena dia terlalu tinggi, beban di atasnya terlalu besar, kakinya nggak cukup kuat. Ya, jadi sepertiga dari ketinggiannya berarti sekitar 10 meter itu standarnya harus di-double. Jadi itu berlaku untuk satu B Pak, mau ketinggian berapapun. Maksudnya di double itu seperti apa Pak Reza ya? Di double Pak, jadi standarnya 2. Jadi misal ini udah berdiri nih 1, nanti dipasang lagi sebelahnya, terus diklem pakai swivel gitu. Jadi double 2 gini sampai atas sampai 10 meter. Apakah itu tertuang dalam satu regulasi Pak Reza ya atau bagaimana? Nantinya ke standar sih Pak. Kalau di regulasi kita belum sampai sedetail itu. Nanti kalau terkait dengan standarnya standar nomor berapa, boleh nanti saya
coba tanyakan lagi atau mungkin saya cari literaturnya, tapi itu dari pengalaman teman-teman sih yang praktisi di perancang, pemasangan perancang yang sampai ketinggian begitu. Kebetulan saya juga belum pernah sih masang sampai setinggi itu, paling mentok-mentoknya adalah 15 meter sih. Belum pernah sampai 30 meter, tapi case-nya seperti itu. Ya, kebenaran juga rencana mau masang di angka 33 meter nih Pak Reja. Cuman dari klien itu mintanya, dia minta tower, terus lantai kerjanya itu jarak per 3 meter gitu Pak. Dari sisi safety kira-kira aman nggak itu ya Pak Reja ya? Apa namanya, jarak ini lantai kerjanya per 3 meter. Ya, untuk ledgernya itu kita pakai yang dua-dua yang medium ya. Yang duty ya. Ya banyak sih Pak pertimbangannya, artinya satu harus dibuat dulu desain strukturnya, kemudian juga harus dihitung. Jadi kalau misal kita mau memastikan keamanan dari sebuah rencana pemasangan itu ada dua. Yang pertama kuat secara strukturnya, sama yang kedua pada saat pemasangan dia cukup stabil. Ya, jadi harus rigid, harus stabil, harus kokoh. Ya, sorry ada 3. Rigid itu tadi secara strukturnya dia rigid ya. Kemudian kalau stabil itu nanti akan berhubungan antara lebar landasan dengan ketinggiannya. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Misal kayak HP lah ya. HP kayak gini nih. Kalau misal HP-nya bawahnya kecil sementara dia tinggi, ya kalau misal kita berdiri kan dia pasti akan jatuh gitu. Ya, jadi ketinggian ini harus disesuaikan nih. Makanya kadang kalau misal kita melihat yang jenis tower, itu kan ada yang namanya pipa palang penopang ya, yang kita kenal sebagai outrigger. Nah, tapi kalau yang ketinggian 30 meter saya rasa nggak mungkin pakai outrigger. Paling ya harus menggunakan pipa angkur ya, diikat ke bangunan utama sehingga dia ada pengikatnya supaya dia tidak terjadi tumbang. Kalau yang tinggi sih potensi kegagalannya di situ sih, Pak. Jadi make sure aja itu tadi, rules-nya ada, SOP-nya sudah ada, orangnya kompeten ya, mulai dari pemasang sama perencananya, materialnya sesuai dengan standar, baru kita ngomongin masalah pemasangan. Tadi itu ikutin aja dari situ, insya Allah aman. Oke, terus satu lagi Pak Reza nih sekalian tanggung. Silakan. Kalau untuk perhitungan beban matinya Pak, di bracing itu kan bagian dari material ya. Itu masuk dalam perhitungan beban mati nggak Pak ya? Oke. Bracing masuk Pak, karena dia kan masuk dalam self load ya, beban material. Jadi bracing, ledger, transom. Ya. Jadi bracing, ledger, transom, bahkan sampai ke soulboard ya, papan alas. Sorry, tadi saya lupa istilahnya, soulboard, papan yang digunakan untuk menahan itu juga semuanya dihitung masuk dalam perhitungan karena tadi yang disebutkan kan di dalam rumus dead load-nya adalah self load atau yang beban materialnya ditambahkan dengan sepertiganya dari si live load-nya. Jadi semuanya masuk termasuk bracing. Bahkan outrigger juga masuk Pak, karena outrigger itu meskipun dia juga menempel ke tanah, tapi dia juga kan menempel ke bangunan ya. Cuma mungkin pengaruhnya nggak terlalu besar guys, cuma 1/4 sih paling. Jadi perhitungan beban juga sebenarnya masih banyak sih Pak metodenya. Itu tadi yang saya sebutkan baru salah satu aja yang banyak dipakai, tapi lebih khususnya sih untuk yang modular sih. Kalau yang tubular tuh biasanya ada perhitungan sendiri, ada rumusnya lagi. Terus gini Pak yang masih bikin saya bingung itu ya, kita kan ada perhitungan untuk klasifikasi katakan yang 225 ya. Sementara di situ ada perhitungan juga left load dan dead load, standar luar dan dalam. Itu sebenarnya fungsinya di mana masing-masing perhitungan itu Pak? Sorry, yang dimaksud live load luar dan dalam apa itu? Boleh diulang Pak Faisal? Iya, ada Halo Pak. Ya, gimana?
ya kita kan udah ada perhitungan untuk klasifikasi perbaya 225 katakan. Terus di situ ada perhitungan kayak beban mati itu sekian, beban hidup sekian gitu. Sehingga ada perhitungan juga buat standar luar dan dalam. Sebenarnya itu fungsinya di mana ya Pak masing-masing perhitungan itu? Ya, sebenarnya yang tadi saya sebutkan, jadi yang beban hidup itu kita hanya menentukan konfigurasinya, Bapak mau memasang yang beban ringan atau beban menengah atau beban berat, itu nanti disesuaikan dengan orang yang mau naik, itu kan itu dulu, ya kan? Jadi kita belum ngomong struktur nih kalau ngomong beban hidup, Pak. Baru menentukan konfigurasinya mau berapa bay, berapa lift. Kemudian nanti sebenarnya urutannya dari setelah kita menetapkan si live load itu, kita dituangkan dalam sebuah drawing, gambar. Ya, gambarnya itu biasanya kalau misal Bapak nanti pernah ikut atau mungkin nanti ikut yang supervisor panca, itu akan dibuat gambar dari sisi depan, kemudian sisi samping sama sisi atas. Nah, nanti dari gambar itu kemudian dilanjutkan lagi. Jadi prosesnya itu belum selesai sampai di situ. Dari gambar dipindahkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu perhitungan material. Tuh, jadi fungsinya itu beda-beda, Pak. Antara kita menghitung live load, self load sama dead load itu beda-beda. Fungsinya itu berbeda-beda. Live load itu untuk menentukan konfigurasinya mau seperti apa. Kemudian kita menghitung self load itu nantinya digunakan untuk pertimbangan menghitung dead load. Sedangkan dead load itu menetapkan fondasinya itu kuat nggak untuk menahan si scaffolding supaya nggak sampai ambles. Gampangnya kayak gitu. Kalau untuk yang jenis tower, gitu. Jadi beda secara fungsinya. Tapi itu tiga-tiganya harus dilakukan dan itu suatu proses dari awal sampai akhir. Semuanya harus dilakukan. Kalau misal kita cuma ngitung live load, ada nih scaffolding, nahan orang, kuat nggak? Kuat. Tapi pada saat orangnya naik, ambles. Karena kita nggak ngitung dead load. Atau kita masang hanging, ya kita udah pasang tuh, scaffoldingnya kuat, ya yang bagian keranjangnya kuat, ditahan kuat. Tapi pada saat dinaikin atau orangnya udah turun ke keranjang itu, angkur-angkur yang di atasnya pada copot. Karena kita nggak menghitung secara dead load-nya. Jadi bedanya di situ. Nanti kalau mau lebih detail, ikut aja yang sertifikasi atau mungkin request ke Media Tama, cari sesi yang waktunya lebih panjang gitu ya. Mungkin bikin yang advance atau expert gitu ya. Nanti saya share semuanya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah bertanya. Silakan dipersilakan satu penanya lagi. Silakan di raise hand apabila yang mau bertanya langsung dengan Pak Reza, instruktur kita hari ini. Dipersilakan di raise hand. Oh, bisa langsung jawab di Q&A itu. Tadi Q&A banyak. Q&A masih ada ya pertanyaan lagi yang tambahan. Oke, Pak Reza, ada tambahan lagi pertanyaan nih. Pak Reza dari Pak Devi Arianto menanyakan kepada Bapak Reza. Selamat siang Pak Reza, jarak tiang pipa tegaknya berapa ya? Dan jarak silangan perancah antara bawah, tengah, dan atas standarnya berapa ya Pak? Boleh dijawab? Silakan. Ini agak teknis Pak Reza ya. Iya Mas. Oke. Yang pertama jarak tiang pipa tegaknya berapa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya kan? Misal di antara scaffolding yang jaraknya 2 meter sama yang 1 meter itu kan punya kekuatan yang berbeda-beda. Ya, menentukan jaraknya itu harus ditetapkan dulu berapa yang mau naik. Ya, antara orangnya 5 orang sama 10 orang kan beda tuh. Per orang misal 70 kilo kali 5 berarti kan 350 ya kan. Nah, kalau 10 kan berarti udah 700. Nah, itu jarak kita harus ditentukan loh. Ya, makanya tadi ada tabel kan, ada beban ringan, menengah atau berat. Fungsinya untuk itu. Kemudian kalau yang pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang berapa jarak. Nah. Pertanyaannya, berapa jarak silangan perancah antara bawah, tengah, dan atas? Standarnya berapa jarak silangan perancah antara bawah, tengah, dan atas standarnya? Standarnya berapa ya? Oke, mungkin maksudnya gini. Jadi bracing itu misal nih ada 10 bay gitu ya, ada 10 kolom ya.
itu sebenarnya bracing itu bisa dipasang menggunakan yang panjang, long bracing, atau bisa juga pakai yang pendek-pendek gitu. Jadi pendek-pendek itu istilahnya hanya 1B1 lift, nanti di atasnya satu lagi, jadi yang pendek-pendek. Nah, prinsip pemasangan bracing itu harus dipasang mulai dari ujung paling bawah sampai ujung paling atas. Dan itu nanti dia akan melingkar gitu. Karena kan yang namanya scaffolding ini bentuknya kan kotak ya. Jadi sisi yang sebelah, misal bentuknya gini, nanti yang sisi sini ke sana, nanti yang sebelah sini dari bawah ke atas lagi, nanti yang sebelah depannya dari bawah ke atas lagi, nanti yang sebelah sini dari bawah ke atas lagi. Jadi dia akan saling mengikat gitu. Jadi fungsi bracing itu sebenarnya lebih mencegah atau menjaga si scaffolding itu nggak mengalami melintir gitu. Karena kalau misalnya nggak ada bracing, dia meskipun sudah square kayak gitu, tapi dia masih ada peluang kayak gini, gitu loh, nggak melintir gitu. Kalau nggak percaya, coba simulasi pakai apalah kayu gitu ya, bikin 4 diikat dikaretin tanpa bracing, pada saat didorong dia akan melintir begini. Makanya banyak pada saat mengalami kegagalan yang tumbang terutama, scaffolding itu akan jatuhnya agak ke samping, nggak ke depan. Sampingnya juga agak mojok. Ya, kayak yang tadi nih, yang mobile scaffold nih. Ini contoh sederhana aja. Kalau kita lihat di sini nih videonya, kita ulang lagi ya. Nah ini. Ya, teman-teman lihat aja nih. Dia jatuhnya nggak ke samping, gedebuk persis ke samping, tapi dia pasti agak ke pojok. Ini kebetulan nggak ada bracing, ini nggak cukup kuat ya, karena dia banyak nih. Ya, kalau kita lihat jatuhnya agak ke pojok depan kanan. Nah, ini melintir ya, tuh kan melintir. Nah, ini karena nggak ada bracingnya. Jadi fungsi dari bracing adalah itu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan yang agak membingungkan. Oke, terima kasih Pak Reza juga yang bertanya ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Masih ada session ya untuk raise hand. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dengan instruktur Pak Reza, dipersilakan dipilih tombol raise hand di bawah. Ada tombol raise hand di bawah. Silakan ditanya kalau mau langsung bertanya dengan Pak Reza. Sembari kita menunggu. Ada pertanyaan lagi nih Pak Reza nih. Di sini ada pertanyaan dari Risi Faizal. Pak Reza, scaffolding gantung seperti buat jembatan itu lebih dari 6 meter. Apakah yang perlu diperhatikan? Apakah bagian safety yang tidak memiliki supervisor perancah atau scaffolder bisa menginspeksi? Seperti apa Pak Reza? Scaffolding gantung seperti buat jembatan lebih dari 6 meter, apakah yang perlu diperhatikan? Apakah bagian safety yang tidak memiliki supervisi perancah bisa menginspeksi? Silakan Pak, di-unmute dulu. Ya, jadi kalau bicara perancah itu bukan masalah jabatan, bukan masalah ini ya. Jadi bahkan teman-teman yang sudah sertifikasi ahli K3 konstruksi pun sampai level utama atau madya itu sebenarnya secara kewenangannya nggak diperbolehkan melakukan inspeksi, karena di acuannya itu di dalam Dirjen 7, sebentar, saya agak lupa ya, antara 20/2004 atau yang saya lupa satu lagi, pokoknya di situ sudah ditentukan bahwa yang boleh melakukan pemeriksaan pemasangan gitu ya, itu hanya khusus untuk yang scaffold untuk pemasangannya, dan pengawasan atau pemeriksaannya masang tagging hijau itu juga yang memiliki sertifikasi supervisor K3 perancah, seperti itu. Ada pertanyaan satu lagi nggak? Ada yang terlewat, sorry. Saya nyari pertanyaannya, makanya nggak fokus omongan, malah nyari pertanyaan. Sudah dipindahkan pertanyaan ke pertanyaan yang answer Pak. Kan itu ada yang open answer. Nah, sudah di answer. Tadi satunya apa? Pertanyaan yang apakah bagian safety yang tidak memiliki sertifikat supervisi scaffolder bisa menginspeksi?
bagian safety-nya boleh menginspeksi nggak kalau nggak punya sertifikat supervisi scaffolding? Jadi kalau yang bagian safety bukan melakukan bukan melakukan inspeksinya ya, tetapi lebih memastikan ketersediaan dokumen hasil pemeriksaannya. Ya, karena kan fungsi K3-nya sebenarnya lebih secara administratif ya. Apalagi yang mungkin hanya ahli K3 umum atau hanya ahli K3 produksi, itu harus memastikan bahwa ini sudah dilakukan inspeksinya. Tapi siapa yang melakukan itu adalah orang yang sudah tersertifikasi dari supervisor perancah itu. Jadi tetap ada hubungannya, tetap ada peran dan tanggung jawabnya, tapi ada batasan-batasannya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu semua. Silakan yang mau bertanya langsung dengan Pak Reza. Dipersilakan dipilih tombol raise hand di bawah. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semua. Apabila ada pertanyaan. Oke, kita ada pertanyaan masuk dari Bapak Rizky Faizal. Silakan Bapak Rizky Faizal. Silakan di-unmute untuk berbicara langsung dengan Bapak Reza. Melanjutkan yang tadi, Mas, kan ada 3 pertanyaan silakan. Tadi. Yang 2 udah dijawab. Yang 1 masalah untuk scaffolding perancah. Apabila tidak ada handrail atau laddernya yang paling atas, itu bagaimana ya? Kalau tidak ada handrail, Pak apakah Reza, bisa di-tag hijau atau tidak boleh digunakan? Ya, makasih Pak. Saya ngajar di dalam SKP juga, itu disebutkan bahwa perancah, bukan di SKP, di dalam Permen 180, perancah yang memiliki ketinggian lebih dari 2 meter itu harus dipasang pagar pengaman, tertulisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan pagar pengaman kemudian didetailkan lagi di dalam Permen 9 2016 bahwa dia terdiri dari 3, itu tadi ada topel, mitrail, sama tubor. Artinya kalau misal sudah dituliskan seperti itu, berarti boleh nggak kalau scaffoldingnya itu nggak ada railingnya di tagging hijau, ya berarti nggak boleh. Apalagi ketinggiannya sudah lebih dari 2 meter. Ini menurut peraturan. Itu Pak, mungkin Anda menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Semoga pertanyaannya terjawab ya Bapak. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang didaftarkan saat mendaftar ke webinar Media Tama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan instruktur, juga teman-teman yang hadir. Silakan Pak Denny, ya. Ada closing statement dulu dari siap. Ini menutup acara. Gimana caranya supaya teman-teman di sini bisa bekerja dengan selamat dan sehat menggunakan scaffolding, apapun jenis scaffoldingnya itu bisa aman lah untuk digunakan saat itu. Terima kasih. Silakan Pak Reza. Iya. Sama itu yang fiturnya Mika Pro yang konsultansi trainer bertanya peserta bertanya, trainer menjawab belum available ya. Belum, lagi diproses. Belum, Pak Reza. Nanti ditunggu tuh fiturnya, bisa enak banget ya, konsultasi kita bisa lebih enak. Mungkin closing dari saya adalah teman-teman dalam kita melakukan pekerjaan perancah itu sebagai salah satu alat bantu saja dalam melakukan pekerjaan ketinggian. Sebenarnya kita jangan terpaku ketika ada seseorang yang atau di dalam proyek itu melakukan pekerjaan ketinggian, jangan hanya berfokus pada perancah saja, karena masih banyak alat bantu yang lain, misal menggunakan gondola dan sebagainya. Dan yang menjadi kelebihan dari perancah adalah memang dia secara kekuatan atau secara kapasitas lebih besar dibandingkan alat bantu yang lain. Nah, untuk bisa menciptakan satu tempat kerja yang aman dalam pekerjaan scaffolding, kita harus ada sinergitas ya antara tadi bagian logistik,
bagian engineer, pengawas lapangan, ya, termasuk juga manajemen. Karena tanpa adanya sinergitas yang terjadi adalah ada ketimpangan kayak tadi, ya, yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang ada di lapangan gitu. Misal ada material datang, orang yang sudah kompeten, ternyata materialnya nggak sesuai. Sehingga ini yang harus kita jaga baik-baik. Sebagai seorang K3, terutama yang praktisi-praktisi, tugas dan tanggung jawab teman-teman adalah membagikan hal-hal yang teman-teman sudah dapatkan, salah satunya dari webinar-webinar seperti ini, supaya ada peningkatan kesadaran dan leadership, terutama dari pimpinan, untuk bisa memastikan bahwa tempat kerjanya dapat dikerjakan dengan aman dan selamat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reja atas bantuannya hari ini, luar biasa ya teman-teman ya. Semoga Pak Reja ini kita doain ya, semoga diberikan keberkahan rezeki ya, keselamatan dan kesehatan, dan segera lulus ya S2-nya ya. Oke. Silakan Mas Adi untuk di closing. Baiklah teman-teman kita semua, Bapak Ibu semua, kita sudah di penghujung acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu semua yang mau ikut webinar gratis di Media Tama tentunya bisa bergabung di Telegram kita. Kita punya Telegram yang isinya adalah jadwal selama 1 bulan penuh webinar gratis Media Tama. Silakan bergabung untuk mengetahui jam-jam di mana webinar itu dilaksanakan. Kita mulai biasanya di pagi hari jam 9 sampai jam 12, kemudian dari jam 1 sampai jam 3 sore. Silakan bergabung di Telegram free webinar Media Tama. Dan mungkin juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Teman-teman bisa dapatkan, mengirimkan email ke email yang tertera di saat mendaftarkan di webinar kita ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang hadir berpartisipasi dalam webinar kita pada sore hari ini. Atas ketersediaannya instruktur, juga teman-teman bisa sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Reja. Oke, ketemu kembali. Ketemu di webinar berikutnya ya. Besok kita ada webinar lagi, Bapak Ibu semua. Silakan di join saja di grup Telegram webinar Media.